Minggu ke-10 tahun 2022. Sebelum kita bahas apa aja yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 6 sampai 12 Maret ini, saya akan coba ceritain sedikit tentang kejadian bersejarah yang baru aja terjadi beberapa waktu lalu. Halo semua, Jun di mana? Kita bahas sedikit tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan kejadian bersejarah apa yang baru saja terjadi yang tentunya berhubungan dengan dunia teknologi. Buat yang belum tahu apakah kira-kira perang ini bakal berdampak pada kita sebagai pengguna PC, kamu bisa coba tonton video saya yang satu ini. Nah, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 26 Februari 2022, Wakil Perdana Menteri Ukraina Mikhailo Fedorov mengirim sebuah tweet untuk Elon Musk. Di sana kurang lebih dia bilang, di saat kamu berusaha menguasai Mars, Rusia berusaha menguasai Ukraina. Di saat roketmu berhasil kembali dari luar angkasa, roket Rusia menyerang warga sipil Ukraina. Kami minta bantuanmu untuk menyediakan Starlink Station untuk Ukraina dan untuk menyadarkan Rusia. Hebatnya, sehari kemudian Elon Musk langsung membalas tweetan tadi dengan sekaligus memenuhi permintaan bantuannya. Dan walaupun nggak langsung sekali jadi, tapi saat ini proses untuk pengiriman Starlink Station-nya sedang berlangsung. Hebat banget, dan ini bakal diingat sama orang sepanjang sejarah. Tipe GPU boleh sama, tapi performance bisa beda. Jangan asal pilih. Asus ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB. Salah satu GPU dengan performance tertinggi di kelasnya. Teknologi All New Ampere Streaming Multiprocessor menghasilkan 2 kali FP32 throughput dan meningkatkan power efficiency. Second generation RT Cores-nya bekerja 2 kali lipat lebih kencang dari generasi pertama. Dan third gen Tensor Core-nya membuat pemrosesan AI algorithm seperti DLSS menjadi 2 kali lebih kencang dibanding generasi sebelumnya. Soal cooling nggak usah diragukan lagi. Asus ROG Strix RTX 3050 ini menggunakan Axial Tech Fan Design untuk mengurangi turbulence dan 2,7 slot desain untuk memperluas cooling area. Komponen yang digunakan adalah kelas atas termasuk Super Alloy Power 2 yang mencakup Premium Alloy Choke, Solid Polymer Capacitor, dan High Current Power Stages. Jangan cuma kejar murah, karena durability akan membuat kamu menghemat budget untuk jangka panjang. Tanggal 6 Maret 1992, terjadi sebuah serangan juga walaupun bukan serangan militer. Saat itu yang menyerang adalah sebuah virus komputer yang dinamakan atau lebih tepatnya orang-orang menamainya dengan Michelangelo. Virus ini membuat banyak orang panik. Bukan cuma pengguna rumahan tapi juga sampai pegawai pemerintahan. Diperkirakan ada sekitar 5 juta komputer yang terinfeksi dan ceritanya data di komputer yang terinfeksi tadi bakal dihapus pada tanggal 6 Maret tersebut yang kebetulan adalah hari ulang tahun pelukis terkenal Michelangelo. Yang menarik adalah di dalam skrip virusnya gak ada satupun yang menyebutkan sesuatu tentang Michelangelo. Jadi kemungkinan pembuat virusnya sendiri bukan menamai virusnya dengan Michelangelo, bahkan mungkin dia sendiri gak sadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya Michelangelo. Jadi ini adalah kerjaannya orang-orang yang menggunakan ilmu cocok logi dan akhirnya ya udah virusnya dinamain Michelangelo. Mundur ke 1 abad sebelumnya, tanggal 7 Maret tahun 1876. Alexander Graham Bell menerima paten untuk sebuah alat yang dinamakan dengan Improvement in Telegraphy. Saat itu alatnya memang belum secara resmi dikasih nama gitu ya. Dan teknologi ini akhirnya terus berkembang dan menjadi suatu device yang kita kenal dengan nama telepon. Mungkin gak banyak dari kita tahu bahwa ada sebuah kontes di mana lombanya itu adalah membuat kata baru. Salah satunya adalah kontes yang diselenggarakan oleh The Washington Post yang dinamakan Neologism Contest. Di tanggal 7 Maret tahun 1997, isi kontesnya adalah membuat kata yang merupakan reaksi negatif terhadap Washington. Yang membuat hal ini bersejarah adalah seseorang yang bernama Scott Burrow yang mengirimkan kata yang dia ikutkan untuk kontes itu lewat internet. Dan kebetulan kata ini menjadi pemenang. Dan tercatatlah akhirnya di dalam sejarah bahwa ini adalah pemenang pertama Neologism Contest yang mengirimkan karyanya lewat internet. Kata yang dikirimkan adalah Squashington dan si Scott ini sebenarnya termasuk beruntung karena setelah dia mengirimkan kata Squashington tadi, 11 menit kemudian ada orang lain yang mengirimkan kata yang sama.
8 Maret 1955, teknologi awal operating system didemonstrasikan. MIT Servo Mechanism Laboratory mengadakan simposium pertama tentang Digital Fire Control yang memperkenalkan Whirlwind, sebuah program electronic vacuum tube computer berskala besar yang awalnya didesain sebagai mesin flight simulator untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Di hari berikutnya, sebuah program yang disebut dengan nama Director didemonstrasikan. Director ini dianggap sebagai sebuah dasar operating system karena dia bertugas mengatur sistem komputer seperti memori, storage, dan printing secara otomatis. Tanggal 8 Maret 1983, IBM memperkenalkan IBM Personal Computer XT, di mana XT-nya ini adalah kependekan dari Extended Technology. Harganya hampir menyentuh $5.000. Dia menggunakan prosesor Intel 8088, hard drive 10 MB, 8 expansion slots, serial port, 128 KB RAM, 40 KB ROM, keyboard, dan 360 KB dual-sided floppy drive. Tanggal 9 Maret 1993, Apple Computer Inc., Motorola Inc., IBM Corp., dan 4 perusahaan komputer lain membentuk Power Open Association Inc. Tujuan mereka adalah mempromosikan sebuah komputer chip baru yang rencananya bakal dirilis setahun kemudian. Masih di tanggal yang sama, 6 tahun kemudian terjadi sebuah kesalahpahaman yang berujung viral dan bersejarah pastinya. 9 Maret 1999, Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore saat itu sedang diinterview di CNN Late Edition. Di salah satu percakapannya, Al Gore sempat ngomong kurang lebih kayak gini nih. Selama saya menjadi anggota Kongres, saya mengambil inisiatif untuk menciptakan internet. Sebenarnya kalau cuma diambil sepotong itu doang, udah jelas bakal membuat orang salah paham. Dan ternyata beneran itulah yang terjadi. Sepotong kalimat tadi akhirnya berujung viral, di mana orang-orang akhirnya menunjuk Al Gore ngaku-ngaku sebagai penemu internet. Lompat balik lagi ke tahun 1800-an dan masih dari Alexander Graham Bell. Tepatnya di tanggal 10 Maret 1876. Setelah tadi baru aja beliau menerima paten untuk telepon yang waktu itu belum dikasih nama telepon, Alexander Graham Bell melakukan panggilan telepon pertama di dunia. Beliau menelpon asistennya Mr. Watson dan ngomong pendek aja, "Mr. Watson, come here, I want you." Tanggal 10 Maret 1997, Netscape Communications Corp memperkenalkan generasi ketiga internet browser untuk bersaing head-to-head dengan Microsoft Corp. Software baru ini berfokus pada extranet, koneksi internet private antar dua perusahaan. Saat itu persaingan antara Netscape dan Microsoft dengan Internet Explorer-nya semakin memanas sampai akhirnya masuk ke ranah pengadilan. Dan saat itu, Hakim Federal langsung mengeluarkan mandat bahwa Microsoft hanya boleh memasarkan Windows tanpa dikasih Internet Explorer di dalamnya. Berhasil nggak sih? Kok kayaknya sampai sekarang masih ada internet browsernya tuh? Instant replay. Buat kamu yang biasa main game bola atau game basket gitu ya, mungkin udah nggak asing dengan fitur instant replay ini. Tapi ternyata dia bukan hanya dipakai di dalam video game, karena lebih tepatnya dia udah dipakai duluan di pertandingan asli. Pertandingan bola, pertandingan basket, dan yang lain-lain. Salah satu fungsinya digunakan untuk mereview keputusan wasit yang mungkin dianggap kontroversial. Karena kita semua tahu di tengah lapangan, wasit nggak mungkin bisa ngawasin semuanya. Jadi begitu ada sesuatu yang kontroversial, para ofisial bisa meminta untuk diputar ulang lagi videonya biar kelihatan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanggal 11 Maret tahun 1986 adalah momen di mana NFL pertama kali menggunakan sistem instant replay ini. Tanggal 12 Maret 1989, tim Berners-Lee mengirimkan proposal ke CERN tentang pengembangan sebuah cara baru untuk saling menghubungkan dan berbagi informasi lewat internet. Sistem ini nantinya berkembang menjadi WWW atau World Wide Web yang kita kenal sampai sekarang. Tapi hari itu bukanlah hari kelahiran WWW karena saat itu proposalnya masih dianggap terlalu mentah dan masih perlu banyak sekali revisi. 12 Maret 1997, National Semiconductor Corp menyelesaikan penjualan Fairchild Semiconductor. Banyak orang menganggap Fairchild adalah perusahaan Silicon Valley yang original. Hasil survei yang dilakukan ke lebih dari 100 perusahaan Silicon Valley di tahun 1980-an menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan tersebut pernah berhubungan dengan Fairchild.
baik lewat karyawan maupun bekas karyawan yang membuat perusahaan sendiri. Dan itu tadi hal-hal bersejarah yang terjadi dari tanggal 6 sampai 12 Maret. Dan sebelum video ini kita akhiri, kita balik lagi ke cerita di awal video tentang perang antara Rusia dan Ukraina yang berpotensi berkembang jadi perang dunia ketiga. Kita berdoa aja agar hal ini tidak beneran terjadi.